Yo, rap rekomendasi back again di Hip Hop Hore. Masih bareng sama Yako Tuan 13 dan 7 lagu menjadi rilisan di minggu ini. Yes. Sudah kita pilih kurasi sesuai warnanya masing-masing. Yap. Biar lebih diverse. Ya, ini 7 lagu ini ada slownya, ada up temponya, ada garangnya, ada kasarnya. Yoi, jadi seru. menang. Seperti biasa tiap minggu selalu ada aja rilisan-rilisan yang bikin kita nengok ya kok ya. Nggak cuma nengok, jaw dropping, jadi kayak nganga gitu. Wah, ini bikinnya di sini. Wah, ini keren banget. Wah, ini dia sama ini gitu ya. Jadi ada elemen-elemen surprise-nya itu banyak banget. Setuju. Tapi ada juga kita selipin kalau memang video lirik dan itu bagus, itu kita masih bisa selipin. Masih bisa Ya, selipin. selama memang enak dilihat dan kualitas soundnya juga dibawainnya juga asik gitu. Kenapa enggak? Ya. Ini beberapa masuk dari email kita, beberapa juga direkomendasi sama teman-teman yang biasa nonton Hip Hop Hore. Terima kasih rekomendasinya. Thank you banget karena kita selalu akan cek ya, cuman memang belum tentu harus keputar saat itu juga. Betul. But don't worry, we always check it. Ya. Nah, Pasti. langsung aja kita pertama dulu datang menuju yang ke pertama dulu ya. We got Ayub John featuring Nayaka with Belladonna. Let's go. Sudah sini jangan lama-lama, kau di situ cukup lama. Beta panggil sini dulu tanya nama nona satu. Dewas Ayub John dengan Nayaka dengan Belladonna. Smooth banget nih. Smooth. Ayub John salah satu rekan dari kolektif bernama Onar ya. Iya, betul. Dan Sudah lama juga gak kedengeran. iya, dia busy sih emang, kalau nggak salah dia terlibat di suatu program acara, mungkin YouTube juga yang jalan-jalan kemana-mana gitu. Dan tapi di samping itu dia kayaknya emang lagi merintis album. Oh nice. Dan buat gue ini lagu yang sangat smooth, Yes. talking banget, Pi. Dan emang Ayub selalu punya formula untuk eksekusi musik-musik seperti ini sih. Iya, lo bayangin kalau lagi di klub gitu ya, gitu terus gitu lo lagi kayak galau segala macam di bar gitu kan, lagi minum terus gitu dia datang, beta mau nona goyang gitu, kayak masuknya tuh. Siapa kamu kata Nona? Enak aja suruh goyang. Enak aja suruh goyang. Kita mikirnya itu lagi role play. Serius banget. Serius aja bandnya bubar loh padahal. Tapi smooth banget. Denger lagunya ini kayak semacam kita dengerin nonanya Mukarakat ya. Seru banget yang kayak. Iya, tapi lebih smooth lagi kalau ini kan ya. Ya betul. Ini ya karena dia sendiri terus ada Nayaka nyempil di tengah ya. Itu kayaknya di Haci ya tempatnya. Di Haci. Dan gue juga sering banget nonton Ayub live. Dia kalau live tuh komunikasi ke penontonnya tuh enak banget kok. Tuh. Gue suka banget ngeliat dia live kena spotlight, lampu, stand mic. Seksi. Karismanya tuh dapat banget, Mama. Ayub. Dan mudah-mudahan apa maksudnya ada single-single terbaru lagi dari Ayub karena sudah cukup lama nggak kedengar. Iya. Karena single ini pun udah 3 bulan lalu baru keluar aja video klipnya sekarang. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi melihat video klipnya ini ya seru ya. Ini sebenarnya visual lirik video. Lirik video. Apakah akan dibuat videonya lagi? We don't know. Tapi ini menurut gue udah cukup mumpuni sih ya untuk merepresent lagunya. Betul. Mungkin visualizer or what you call it gitu. Tapi ya itu tadi enak. Feel-nya dapat banget. Setuju gue. Yang pasti gue sih haus untuk menunggu single Ayub John berikutnya. Yes. Ditunggu banget. Albumnya cepet dibikin ya. Ayo dong. Kasih goyang sudah. Kasih goyang. Right, next we got Liquid Silva X Band Utomo dengan C4. Blow that shit like C4. Blow that shit like B4. King of my city, Gambino. Dewas Liquid Silva dengan band Utomo dengan C4. Gimana kok? Meledak ya C4? Emang jedar banget. Tapi satu hal yang menarik perhatian gue adalah Liquid Silva adalah dari Koplo. Ya. Ben Utomo dari Def Jam. True. Kenapa rilisnya di All Day? Nah itu gue juga merhatiin Ayo, sih. ada apa? Enggak, ini gue cuma bertanya-tanya aja. Maksudnya
Kenapa rilisnya di All Day? Kompor kamu, kompor. Bukan. Ternyata di balik semua hip hop di Indonesia itu senternya ada di dia. Jelas. Enggak, maksudnya ya jelas band ada di Def Jam, Liquid ada di Koplo, tapi lagunya rilis di All Day, makanya gue bertanya. Lo expect-nya mungkin karena band sekarang emang aktif di Def Jam. Yes. Siapa tahu mungkin biasanya dirilisnya under Def Jam gitu. Yes. Oh, ya Gitu. mungkin ini Atau mungkin rilisnya di Koplo, bisa jadi. Iya kan? Nah, materi lama yang All Day punya baru dirilis gitu ya. Atau ya mungkin karena suatu kondisi tertentu, ya secara kita tahu band itu masih tetap di All Day, ya kan? Jadinya mungkin karena ini ya udah nggak masuk di jadwal timeline yang ada band rilisannya dia sendiri karena harus kolaborasi, ya mungkin akhirnya di All Day. Nah, itu menjawab pertanyaan. Iya. Tapi yang pasti Liquid Silva selalu punya vibe yang luar biasa buat bikin beat-beat kayak gini tuh jadi enak didengar sih. Iya. Dan sebenarnya kalau ngelihat itu dia bragging banget kan all the time gitu kan. Tapi enak didengar. Enak, dan orangnya sebenarnya nggak se-bragging itu. Baik banget men, orangnya baik banget. Lo kalau ketemu dia tipe orang negor duluan pasti. Iya iya. Man, what's up? Yo. Fam gitu. Ya kan? Dan tapi di lagu ini emang dua-duanya kawin ya. Kawin setuju gue. Kawin banget. Band kan juga agak nyeret slengean gitu. Yes. Nyampe sih, pas bener ya. Sama-sama nyeret ya. Jadi dua-duanya menurut gua bakal cocok kalau ketemu lagi sih harusnya ya. Iya. Sama-sama nyeret nyikat apa ya? Sama-sama nyeret nyikat pel berarti nyeret. Enggak, anak hip hop gombrong jadi nyeret. Iya. Enggak, karena kalau band memang dia influence-nya kan Lil Wayne kan. Yeah. Lil Wayne kan memang rhymingnya seperti itu, jadi mungkin kebawa ke bandnya juga sih. Tapi itu yang bikin band unik juga Liquid Silva. That was C4. Yep. And then we moving on to the next one. We got Karaka. You better go. You better go. Oke. Sini, balik. You better go, you better go, you better go, bitch. You better go, you better go, you better go. If you scared, motherfucker, you better go. Karaka in the house. Karaka ya in the house. Sun Gokong ya in the house. Terus Indika 31 beda lagunya. Beda lagunya. Jangan sambung-sambungin. You better go. You better go. You better go. Oke kalau gitu. Dewas Karaka dengan You Better Go. Yes. Vibe-nya luar biasa sih. Ini bikin gue pin joget. Lu nggak mungkin nggak goyang denger lagu. Nggak mungkin. Dan gue senang sekali kalau ada video yang selalu mengikutkan dance komunitas yang ada elemen di situ. dance. Setuju. Wah, itu makin menebalkan vibe-nya ya. Tebel banget. Asli. Dan eksekusi masing-masing rappernya juga luar biasa sih. Kayak yang biasa nge-rap keroyokan gini, mereka nggak pernah punya flow yang sama, masing-masing pasti beda. True. Seru. Lihat ya, banyak sekali buktinya. Cuman ini emang dirangkap jadi satu tuh kayak ya udah dancernya juga enak banget. Betul. Ada battle-nya juga, ada rutinnya juga. Gelasnya banyak juga. Gelasnya banyak, ayo kita tuang dulu. Boleh, siap. Siap kalau gitu. Tapi emang banyak punchline ini untuk Karaka in the house, karena gelasnya banyak kita nggak mau kalah. Kita tuang gelas kita. Siap. Untuk Karaka. In the house. Gue kayaknya kalau lagi di situ, tapi saya nggak ada perempuannya, kayak laki semua. Ada. Emang ada? Ada. Oh, gue lewat tadi. Ada. Iya. Enggak, mungkin pas lagi Lona lagi toilet. Tapi tadi ada. You better go. Ada. Ada. Cuman kayaknya seru banget. Itu perempuannya tadi dancernya cewek? Enggak, ceweknya cuma minum di belakang. Nah, itu dia. Gue pengen banget lihat ada kayak dancer perempuan gitu. Yes. Ada di situ tuh kayaknya bakal makin pecah lagi sih. Nanti kita panggil Jessica Jens. Kan di Papua, ini di Sorong. Beliin tiket. Ngapain Jessica Jens kesini? Dia lagi bikin video, dia lagi bikin album tuh kayaknya. Wah, keren. Shout out buat Karaka, You Better Go. Yes, but don't go, cause I need you to come back here with more and more and more. Yes. And next one we got. Wah, ini pecah sih. Toki Kita. Kasar Dari Matthew X Zonde. Let's go. Toki kasar, toki kasar, toki kasar, toki paling kasar. Pura-pura baik tapi toki kasar. Pura-pura baik tapi Toki kasar. Toki kasar, toki kasar. Keren. Yang menarik teman-teman, video klip ini bekerja sama dengan Lapas Sorong. Yes. Wow. Wah itu pernah ada gak sih sebelumnya, Pi? Gue kayaknya enggak deh.
Kalau mungkin gua dan aku kurang ulik, tapi kalau ada video klip yang memang seperti ini moodnya bekerja sama dengan lapas, boleh coba tulis di kolom komentar teman-teman. Ya, gue tahu dulu gue pernah manggung di lapas. Yes, itu satu hal yang berbeda lah ya. Itu beda. Cuman ini lo bisa masuk dan jadiin video. Betul. Itu berarti kan harus ada perizinan. Betul. Shout out buat kalapasnya yang gak ortodok dan ngasih kesempatan orang-orang dalam masih bisa berekspresi ya. Itu menarik sekali sih. Gak gampang loh ngurus seperti itu. Dan berarti kan ini juga butuh waktu kurang lebih berapa jam. Betul. Ya kan ada birokrasi yang harus didekati. Betul. Dan protokol kesehatan juga berjalan tadi pada pakai masker teman-teman. Iya, dan itu berarti kan Matthew dan gue nggak tahu deh, Matthew dan Sonde itu emang lagi belajar lagi di situ atau enggak? Mereka berdua di luar. Tapi ada teman-teman yang semua ada yang teman-teman ada di situ cameo-cameonya di Ya, dalam ya. ya. Wah, menarik sih. Karena lo lihat sendiri kayak ya itu mungkin salah satu supaya teman-teman yang ada lagi di lapas tuh juga nggak boring. Ya kan masih bisa beraktivitas, masih bisa dilibatkan, dimanusiakan untuk dilibatkan di project video tersebut. Wah, menarik sih menurut gue, itu akan sangat menguatkan teman-teman lagi di dalam sih. Ngasih experience yang beda ya. Iya. Shout out buat Matthew juga Zonde, ini Yudo nih dari Block 8 nih. Shout out juga buat Block 8. Dan kalau kenapa? Gak jadi. Oke, silakan. Kan gue nimbalin. Enggak, jadi maksud gue lo kalau misalnya play sampai ke belakang itu kan, di tengah-tengah itu sebelum masuk ke refnya lagi itu ada sedikit cuplikan interview dengan beberapa teman-teman yang sedang di lapas. Teman-teman lagi sekolah di dalam. Yang nunjukin bahwa dia dibina dengan baik gitu, dan mudah-mudahan setelah keluar nanti akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Tapi wow. Gue bengong setelah video klipnya. Ada satu kakek-kakek. Man of the match-nya adalah sang kakek-kakek sehat selalu kek. Dia pakai kacamata tadi di depan. Terbaik Yudo, tolong titip salam Yudo. He got that attitude, man. Yes. Sampai Matthew sama Sondenya tuh jadi kayak kelewat gitu, gue ngeliatnya ke si kakek itu. Ya, maksud gue kan hal paling beratnya adalah, maksudnya kan di hip hop tuh ada kayak attitude sombongnya, attitude bragging. Dua orang ini bikin video klip di sana tuh ya mungkin ini terlihatnya keren, tapi pressure-nya pasti luar biasa sih. True. Bagaimana cara abang-abang tolong bantu ya. Sebentar ya, sekali lagi boleh nggak tag-nya gitu kan? betul. Menurut gue justru lebih penasaran behind the scene-nya. Mudah-mudahan videonya keluar sih. Mudah-mudahan. Nah itu mungkin kalau misalnya teman-teman belum memikirkan behind the scene-nya, mungkin bisa dipikirin. Harus sih. Seperti apa? Ya. Karena gue penasaran produksinya seperti apa. Mudah-mudahan Matthew dan Sonde dengar bahwa kita pengen ada BTS-nya, coba dirilis. Coba tolong Block 8 rilis behind the scene-nya. Yes. Wow. That was Toki Kasar. Toki Kasar. Toki itu Coki beda. Jangan marah kamu. Sorry teman-teman. Jangan marah, nanti marah lagi. Oke, udah dari Toki Kasar. Kita mau ngelihat bahwa ternyata di luar sana masih ada pertanda baik. Ya, jadi pertanda baik ini sebenarnya merupakan video klip dari Lace dan featuring Petra Siombing, dan juga sebenarnya featuring Intan. Si istrinya Lace. Oh, ada suaranya, Bang? Bukan di videonya. Oh, di videonya. Oke. Enggak, emang harus, karena kalau sama perempuan lain kelar urusannya. Ya, tapi kayak lo pasti Marion Jola. Pertanda buruk jadinya, bukan pertanda baik. Ya toh? Siap. Langsung aja, let's check it out. Pertanda baik, Lace featuring Petra Siombing. Let's go. Reuni kecil dihadiri dua orang. Di malam gelap ini aku ingin terus terang. Jujur sejak dulu banyak hal yang kusimpan, selain sedikit uang dan jutaan impian. Ini petanda baik, dia tidak peduli. Ini petanda baik, dia tidak peduli. Les memang selalu punya cara khusus untuk menyampaikan cerita ya. Betul. Tapi ini sebenarnya memang it happened. Karena jadi ini cerita tentang Lace mendekati Intan, istrinya. Ya kan. Jadi awal-awal pada saat itu, setahu gue nih, Lace itu merupakan teman satu angkatannya Intan. Gue nggak tahu itu satu fakultas apa enggak. Cuman nggak pernah ngobrol atau apa. Intan tuh yang lumayan, yang lebih cepat lulusnya, terus di kelas tuh yang kayak yang belajar terus. Sementara Lace tuh yang sering ditegur, yang nggak jelas lah. Terus di parkiran Lace tuh sempat ngasih mixtape. Pokoknya
kaset atau apa CD gitu. Dan itu sama Intannya tuh malah takut. Jadi akhirnya kayak yang oh ya udah thank you, terus nggak ada kabar. Nah mungkin maksudnya dengan dia ngomong ini pertanda baik dia tidak peduli, itu merupakan tantangan yang lebih triggering Lace itu untuk lebih deketin lagi. Atau kayak yang lo bilang tadi, mereka dari dua background yang berbeda, yang satu rajin belajar, yang satu sering ditegur. Ternyata si wanita ini nggak peduli. Iya. Lu mau lo berantakan apapun ya, gue nggak peduli gitu. Bisa. Tapi balik lagi, ini adalah Annabelle, teman-teman, analisa gembel. Itu nama anak lo, nama anak lo. Beda, anak saya N-nya 2, L-nya 2, beda. Kemarin gue dimarahin, bisa lu. Yang ngerti maksudnya cuma Les, tapi emang Les selalu punya cara untuk membangun narasi yang sungguh unik kalau buat gue. Narasinya ini keren banget, Pi. Setuju gue. Berawal dari Instagram, dari mulai cara mempromosikan teasernya seperti apa. Intannya pun juga, istrinya pun juga sama gitu vibe-nya. Nyeritain emang ceritanya di mereka sampai keep footage-nya pada saat mereka bareng. Setuju. Surat-suratnya, mixtape-nya itu gue nggak tahu apakah itu beneran atau enggak, tapi semuanya dijahit dengan sangat-sangat rapi dan akhirnya menjadikan sebuah narasi cerita tersendiri yang jadi pertanda baik. Nih sekarang featuring sama Petra Siombing, kemarin sempat juga sama adenya Ben Siombing. Sebelumnya sama Kara Chenoa. Memang Les lagi sering memasukkan banyak memasukkan unsur vokal dalam lagu-lagunya. Karena menurut gue Les emang kayaknya nggak bisa nyanyi dia. Enggak, mungkin dia mau lebih menyentuh market popnya kalau menurut gue mungkin. Dan makanya dia nggak bisa nyanyi, makanya lebih baik dia kolaborasi. Bisa. Tapi whatever it is, menurut gue lagu ini punya pesan yang sangat baik sih. Ya. Ini jadi satu cara yang sungguh sangat seksi untuk menyatakan cinta kepada seseorang. Jadi nggak masalah lo kalau misalnya juga mungkin lo nggak bisa unsur menyanyi, lo bisa kolaborasi dengan siapa yang bisa lo ajak untuk menyampaikan si narasi ini gitu. So it doesn't matter, rapper nggak harus bisa nyanyi kok gitu. Toh akhirnya Les dengan wordplaynya keren-keren aja. Betul. Ya. That was Les fit Petra Siombing dengan pertanda baik. Nah dari pertanda baik, kadang-kadang biasanya lo tuh suka kangen ya kan, antara udah disambut, gayungnya udah disambut, terus kangen, terus enggak, tapi akhirnya lo kangen kembali, rindu kembali. Gila ya, aku lagi oke nih nyambung-nyambungin nih, lagi pas gitu loh. Masuk, ayo masuk. Editornya nanti masuk Bu Yako. Gue lempar lu ya. Iya po, ini juga saya minta maaf, saya minta ampun, 1000 ampun. Oke, yaudah this one is Rindu Kembali Bon Bon featuring Wisnu SWR. Let's go. Selalu teringat setiap bahagia yang pernah engkau suguhkan, sampai bertemu lagi di lain kehidupan. That was Rindu Kembali dari Bon Bon featuring Wisnu SWR. Bengong sih gue denger lagunya. Damn. Gue gak tahu. Goosebump, merinding. Pesan yang disampaikan dapat sih. Ini lagu yang bikin lo kalau lagi di jalan pulang lo pengen buru-buru ngebut, pengen ketemu orang yang ada di rumah aja, tau gak? Campur aduk sih. Campur aduk sih. Wow. Maksudnya lagu bagus banyak teman-teman. Lagu bagus banyak, tapi lagu yang bisa nyentuh ke hati kayak gini nggak banyak sih. Nah, Bon Bon tanggung jawab. Ya kok nangis nih, gimana nih? Dalam banget sih. Ini, gue nggak bisa ngomong nih sama Yako nih, gimana ya? Nah, ini berarti cerita dia. Bentar dulu. Ini kalau deskripsinya ini tentang seorang anak yang merindukan ayahnya yang sudah pergi untuk selama-lamanya. Tapi si Bon Bon pakai visualnya dia dan anaknya gitu. Jadi menurut gue dari segi visualnya, dari segi musiknya, dari segi liricalnya, semuanya sederhana, simple, tepat sasaran sih. Dan ya mungkin kalau nggak ada footage-nya itu mungkin bisa, mohon maaf nih, bisa terdengar biasa aja ya. Tapi begitu ada footage-nya itu langsung nohok banget. Bon Bon tanggung jawab kamu ya. Wah Bon lagu yang gila sih menurut gue, emang yang bisa nyentuh seseorang sih. Either itu bikin jadi vibe-nya, energinya lagi gila banget, atau ya emang lo bisa tiba-tiba terenyuh banget aja gitu. Wow.
Hah. Wow. Dan yang menarik gue follow Instagram orang ini juga. Ya. Dia sering banget nge-rap Yes. depan komputer, terus anaknya ikut gini-gini di belakang. Oh ya? Om Swastiastu. Kopi ABC mantap jiwa. Semangat bangun. Jadi kayak dia mendekat banget aja sama anaknya. Gue kalau ngata anaknya, aduh, ini anak ngeselin dan nih gedenya pasti jadi rapper nih. Udah terpupuk dari dini ya. Iya. Dia di mana sih nih, Pi? Dia di Bali. Oke. Teman-temannya ada di Bali dan sekitarnya juga bisa follow Instagramnya Bon. Dia juga jual nasi jenggo yang enak banget. Silakan cobain. Oh, Yes. Nasi Jenggo? Ya, dia kalau nggak salah di belakang berbahagialah, di atas sana seorang sosok yang pernah berharap. Pokoknya intinya dia ngomongin sesuatu yang dia impikan udah lama ya, rindukan ya, lebih lama ya, rindu kembali. Oke. Seorang sosok yang pernah berharap buah hatinya menjadi insan berguna. Oh, jadi Wow. kayak dia ingin menjadikan impian mungkin ayahnya ya, Yes. menjadi come true. Dan sedang dalam proses itu dia kembali rindu Ya. akan sosok yang sudah pergi. Jangan lupa ya itu tadi kalau misalnya itu lo mampirlah ke tempat dia jualan nasi Yes. jenggo ya. Gua sih kalau ke Bali pasti gua bajak sih itu. Ya. Oke. Alright. Ini lagu yang aduh. Jarang loh gue sama Yako gak bisa komen kayak gini. Ini pertama kalinya gue nangis di sini. Terima kasih Kata banget mata. untuk Bon Ini sama bukan Wisnu sinetron. untuk lagu yang sangat jujur. Gue dan Yako benar-benar bisa ngerasain apa yang kalian coba sampaikan. They full of emotion I think. Yes, banget. Gue nggak kebayang sih I can kalian feel you. proses recordingnya gimana. Ya. Pasti kan, wow. Ya. I can relate. Terima kasih banget untuk lagunya. Oke. Thank you. Nah dari rindu kembali, kalau lo bisa nggak ketemu sama yang emang lo rinduin, you gotta moving on, man. Masuk terus. Everybody give it up for Yako. Jago nih dia nih. Okay, this is the last rekomendasi for today. Yes, Itu kita punya Glenn Sebastian, Moving On with Mr. G. Yup. Semua so habis dan tersisa. Cinta yang dulu kini tinggal luka. Seharus bisa. Glenn Sebastian, kamu punya suara yang sungguh sangat luar biasa. Wow. Itu tingginya tuh parah sih, yang emang jadi center of attention dari lagu Yes. ini sih, Pi. Ya kan Mr. G, ya it's Mr. G. Itu Mr. G, tapi maksud gue porsi Mr. G di sini nggak nutupin si Glenn ya ternyata. Enggak. Begitu Glenn come up with the chorus with it first dia itu wow udah. Wow. Lewat semuanya. Dan lu denger kan suaranya tingginya kayak apa? Itu kayak mengingatkan gue di melodi yang mengingatkan gue zamannya T5 Paul. Bisa. Ya. Dan Falset yang kayak gitu ya. dia tinggi. Paul itu kan suaranya tinggi Iya. banget, like Orangnya juga tinggi banget orangnya. Ini lagu putus aja sekeren ini ya. Gimana lagu jadian ya? wah. Lagu jadiannya penuh energi mungkin karena putus jadinya ya melo-melo gini ya kan. Wah, Glenn Sebastiannya berhasil bawa kita sama feel lagunya. Yes, Terus Mr. G berhasil ngebangun narasi cerita dengan baik menurut gua. true. Jadi di verse-nya kita dibikin berapi-api, terus tiba-tiba di chorusnya dilumerin lagi sama Glenn Sebastian. Glenn. Kalau apa ya yang terjadi kalau misalnya dia lagi keteleponan gitu ya, terus gitu dinyanyiin lawan bicaranya tuh udah. dinyanyiin. Selamat malam Glenn. Malam nih Papa. Jangan dimasukin ke sini nih ya. Kenapa kalau lo yang begitu gue ketawa ya? Kalau Glenn gue rasanya gitu. Kalau dia gitu. Gue gitu. Toki kasar. Oke kasar. Wah. Tapi rilisan yang kita putar di rekomendasi minggu ini banyak banget yang nempel ya kau ya. Banyak dari Toki kasar ya kan. Terus itu ngajak goyang si Nona. Yes, Terus rindu si Perko, kembali. ya. Terus jadi emang nggak bisa ngomong apa-apa lagi tentang hip hop Indonesia sih, Pi. Yoi. Kalau misalnya dengerin sebuah like Spotify gitu, ini kayak
perlu banget sih masuk dia ada di playlist itu menyebar di mana-mana. Iya betul. Spotify lu gaul dong makanya playlist itu mulu. Bosan apa? Spotify-nya hip hop gitu-gitu terus. Tapi I wanna make a cheers untuk cause I gotta keep moving on. Glenn Sebastian luar biasa. Sampai juga di penghujung acara rekomendasi teman-teman. Itu adalah 7 lagu yang kita rekomendasikan ke teman-teman. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang punya rilisan kirim ke hiphophorenmugos@gmail.com atau kirim ke DM Instagram kita. Apa? Kirim ke DM Instagram kita. Believe it or not teman-teman, itu setiap minggu begitu ada kita ada masa-masa di mana pas mau syuting ini itu 3 hari sebelumnya tuh udah kebingungan tuh ya. Blar semua dikirim ke WA grup kita. Betul. Itu gak gue, Upi, semua yang ada di WA grup itu yang kayak udah harus anjrit nih banyak banget. Ini gimana milihnya, harus punya satu waktu yang kita benar-benar lihat satu persatu. Betul, nggak ngapa-ngapain di rumah dengerin playlist yang dikasih sama tim Hip Hop Hore aja. Dan teman-teman tadi bisa. Gak jarang kita berdebat. Apa? Gak jarang kita berdebat. Bukan gak jarang, tiap minggu juga berdebat. Ini aja, itu aja, ini aja, itu aja. Karena kadang-kadang masing-masing punya jagoan Iya. gitu kan. Tapi ya karena untuk asas kebersamaan Betul. dan untuk hip hop Indonesia Betul. yang tercinta. Kita harus moving on. Bass, steal by the Pistons. Knights all alone. Oh, he missed it. Lagunya Glenn Sebastian masih nyangkut di kuping gue. Ya, oke. Tuh. Siap Upi, masuk juga lu. Teman-teman, pokoknya jangan lupa kirim email. Tadi email sudah disebutin. Bagaimana sih tulisannya? Kirim link videonya. Kalau ke DM jangan story. Jangan di story. Jangan mention maksudnya. Iya, dan mention. Jadi lebih baik mendingan kalian kirim linknya, videonya, terus kirim press release-nya mungkin kalau ada. Dan satu lagi yang bisa kita putar di rekomendasi cuma yang ada materi visualnya doang teman-teman. Kita nggak bisa puterin yang official audio karena mempersempit ruang lingkup yang bisa kita bahas. Ya. Jadi lebih baik kita dapat yang ada visualnya, entah itu visualizer, video lirik atau ya memang sudah video officialnya. Yes. Ya. So, terus kirimkan karya-karyamu, terus bikin karya-karya karena Hip Hop Hore rekomendasi akan selalu ada di sini. Yes, Dan yes, yo. kita, we won't stop, we can't stop, and we don't stop. Sampai bertemu di minggu depan rekomendasi berikutnya. Yes. Saya Tuan 13 pamit. Yako. Atas nama Hip Hop Hore dan seluruh hip hop Indonesia berat. Sampai jumpa. Bineka Tunggal Hip Hop.